Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أيضا في آية أخرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله وصدق رسوله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari yang berbahagia ini di masjid yang insya Allah akan kita jadikan tempat ibadah. Tempat ini Allah kumpulkan kita dalam agenda malam Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita duduk berkumpul malam ini Allah ampunkan dosa-dosa kita. Bu, amin nampol. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah gugurkan dosa-dosa kita. Minta maaf, payah untuk mengambil. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat sakitnya. Yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Urusan yang kurang lancar dilancarkan oleh Allah. Rezeki kurang banyak diperbanyak oleh Allah. Dan mudah-mudahan malam ini yang punya utang copat utangnya dibayar. Enggak lunas aja pula.
Yang punya keluarga mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya anak keturunan Allah jadikan keturunannya saleh, salehah. Yang belum dapat jodoh dijodohkan cepat. La ilaha illallah, gatal. Muncul mengaminkan cepat sekolah, sekolah. Dia dah tamat nikah. Apa guna kau sekolah? Ayo nikah tak usah sekolah. Selawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Selawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan duduk berkumpulnya kita malam ini, kita minta sama Allah begini pula duduknya kita nanti di hadapan Rasul di dalam surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Para alim ulama, para ustadz, tuan-tuan guru yang kami muliakan, para muallim, muallimah, imam masjid dan lain sebagainya, Badan Kenajaran Masjid Al-Ikhlas beserta segenap jajaran kepengurusan yang kami hormati. Kemudian salam ta'zim bersama kepada aparatur pemerintahan desa yang hari ini, malam ini kita langsung dihadiri seperti biasa. Kepala desa kita, mudah-mudahan kepala desa kita Allah mudahkan urusannya. Mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani rohaninya. Mudah-mudahan Allah jadikan kepala desa yang amanah dan istiqomah. Kemudian salam ta'zimku kepada orang-orang tuaku, bapak ibu yang hadir malam hari ini. Kemudian anak-anak yang belum bisa diam, anak remaja yang masih ribut. Aku bercakap. Kalau aku bercakap, kalian bercakap. Apa ya cara maulid? Aduh, halo acara combo lagi buat. Apa kabar ibu, sehat? Alhamdulillah. Bapak sehat pak? Alhamdulillah. Masih ingat sama aku? Aku aja udah lupa. Bapak ibu jamaah yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita cerita tentang Nabi. Malam ini kita buat acara Maulid Nabi. Betul? Betul? Acara Maulid Nabi ini adalah bukti bahwa kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lain. Cuman hanya untuk membuktikan kita cinta sama Rasul. Tak ada lain. Apakah boleh buat acara maulid Ustaz? Boleh. Kenapa bilang boleh? Karena ini bentuk kegembiraan kita sebagai umat yang nabinya lahir, walaupun tidak tepat pada tanggalnya. Namanya memperingati, kapanpun boleh. Bulan Ramadan buat acara maulid boleh Ustaz? Boleh. Bulan Mi'raj buat maulid boleh? Boleh. Bulan Muharram buat maulid boleh? Boleh. Yang namanya membuktikan cinta tidak terikat dengan waktu. Ini bukti cinta umat sama nabinya. Cuman masalahnya pak, ada yang bilang buat acara maulid ini tak elok. Ada yang bilang buat acara maulid ini mengado-ngado dalam hal agama. Oi, jangan ribut. Oi, jangan ribut ya. Ada yang bilang bahwa buat acara maulid ini mengado-ngado pak. Kenapa? Karena tak ada landasan agamanya. Ayat Quran tak ada bilang buat maulid, hadis Nabi tak ada nyuruh buat maulid.
Kalau secara tekstual, secara konteks, secara ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita buka sampai kuya Quran tu takkan jumpa. Sampai kuya hadis yang ratusan ribu takkan jumpa Nabi menyuruh kita buat acara maulid. Betul? Cuman kenapa dibuat Ustaz? Pertama alasannya karena cinta. Cinta mana yang butuh dalil? Cinta seperti apa yang butuh dalil? Ketika kau dikatakan cintakah kau sama dia? Cinta. Apa buktinya? Buat acara ulang tahunnya, menyanjung dia, menyebut nama dia. Ini bukti cinta. Apa dalilnya? Jangan katakan minta dalil ketika mencintai Nabi Muhammad. Kau cari pun dalil tak akan jumpa. Karena mencintai tak butuh dalil. Ini pertama. Yang kedua, kenapa harus buat acara maulid? Biar budak-budak ini tahu siapa Nabi itu, Pak. Biar kita ingat balik siapa Nabi Muhammad tuh. Iya, Bu. Iya, Bu. Hei. Tidak usah marah. Biar kita ulang kembali kisah siapa sosok seorang Nabi Muhammad yang hari ini di dusun apa? Di dusun 2. Biar kita ingat lagi siapa sosok Nabi Muhammad itu. Yang lambat laun, lamu kelamuan, agama sudah mulai habis. Bagaimana caranya agama sudah mulai habis? Dengan kebencian-kebencian orang munafik kepada para ulama-ulama yang hari ini hadir di negara kita. Maka dibuatlah acara maulid biar ingat kita balik siapa Nabi Muhammad tuh. Cuman yang paling fokus acara maulid ini cuman satunya, Pak, supaya membuktikan sonang hati sama Nabi. Udah, tak ada lain. Aku nikah 5 tahun nikah, cuman belum dapat anak. Kusuk sana boleh ubat sini, kusuk sana, tukang kusuknya poning 5 kali berkusuk, malah tukang kusuknya pula beranak. Ya. Boleh ubat herbal, boleh ubat ini, boleh ubat itu, segala macam tak mempan. Tiba-tiba sholat di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah, tahajud hajat di hadapan Allah, tak berapa lama bini muntah, masuk angin. Periksa ke dokter, hamil. Hah? Mau bilang hamil nggak bisa. Tiba-tiba halim mengundang. Hah? Aku tak bisa bilang mengandung. Ini kan tes. Coba. Periksa ke dokter USG, bukan USB ya, USG. Ditengok di laboratorium TV dokter tuh 2 anak komba. Ini laki yang udah 5 tahun tak punya anak, soalnya tidak. Pergi dapat telepon dari bininya, bah, alhamdulillah bah, komba anak gitu, jantan betina, kata dokter tuh. Perkiraan bulan puasa lahirnya. Kata bini, ini laki baru pulang dari laut di Tangkahan, sibuk pergi di mana? Rumah sakit Sultan Sulaiman. Pergilah dia, bukan ke Sultan Sulaiman, pergi arah ke Bamban. Pergi arah ke Bamban, bawa kereta sendiri sampai di Bamban bawa poning. Di mana pun? Ditanya tukang becak, wah ini di mana, Pak? Bamban. Kau nak ke mana? Ke Sultan Sulaiman. Bukan di sini, bau sana. Apakah tukang becak berhak bilang dia gila? Tidak. Apakah orang yang ditanya ketika bertanya itu orang yang baru melahirkan dapat kabar bininya hamil, apakah kita berhak bilang dia gila karena sesat? Tidak. Kenapa? Karena dia lagi bahagia. Orang bahagia tak ada hak orang lain mengatakan gila. Ini maulid lahir Nabi, kita buat kegembiraan, jangan bilang kami gila. Kau yang gila. Ini acara maulid membuktikan
Anak aja lahir kita sonang pak. Anak setahun 2 tahun kita panggil bencong jadi biduan keyboard. Ulang tahun anak nikah sonang gembira, undangan bersebar gembira. Anak ulang tahun gembira, anak lahir gembira, bini melahirkan gembira, anak kita nikah gembira, akikah anak kita gembira. Kita sama anak bini lagi gembira, kenapa tak mungkin kita gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna iman seseorang yang apabila dia beriman kepadaku tapi lebih cinta kepada keluarganya. Iman seutuhnya dia lebih mencintai aku, kata Rasulullah, ketimbang anak bini keluarganya. Ini logika Pak. Gak ada orang yang berhak mengatakan acara maulidan itu acara bid'ah. Kadang itulah munculnya bau sebiji hadis pandai bid'ahkan kojoan. Wirid bid'ah, tahlil bid'ah, kenduri arwah bid'ah, kenduri arwah rumah dia bid'ah, rumah orang berselemak-selemak tu kan kolat. Babungkus-bungkus gulai ayam, rumah dia bid'ah, rumah orang lain tak ada cerita bid'ah. Maulid bid'ah, mi'raj bid'ah, tarawih 23 rakaat bid'ah. Sini 50 rakaat tarawih 23. Pertahankan, jangan sempat orang yang membid'ah itu masuk ke dalam masjid jadi pengurus BKM, habis masjid ini. Kenduri arwah bid'ah, tahlil bid'ah, ngirim Fatihah bid'ah. Jangankan kita Pak, jangankan kita, junjungan orang itu namanya Syekh Imam Ibnu Taimiyah. Mereka memuja-muji itu. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab fatwanya bahwa mengirim Fatihah nyampe. Apalagi kita mazhab Syafi'i. Kadang begitu Pak, dari Medan itu bertanya begitu. Ustaz, banyak bertanya anak muda nih, kadang ikut-ikut ngaji sunnah, ikut sunnah. Ustaznya Ustaz sunnah. Kutanya, berarti aku Ustaz haram? Dia bilang, ada Ustaz sunnah, berarti ada Ustaz wajib, ada Ustaz haram. Inilah mengkotak-kotakkan umat Islam. Kita tanya orang tuh, ngaji tidak, bertanya pandai. Ustaz, oi, bertanya Ustaz, apa? Mama aku 3 hari yang lalu meninggal. Terus, kukirimkan Fatihah. Masalahnya, sampai Ustaz. Dia nanya aku sampai atau tidak? Tak ku jawab, ku tanya balik. Kau mengirimnya bilong nih. Jadi saya lepas asar. Sekarang jam berapa? Jam 10 malam. Jam asar kau kirim Fatihah. Fatihah yang kau kirim itu balik lagi tidak? Tidak loh Ustaz. Berarti sampai. Hah? Ya kan? Kalau Fatihah itu balik lagi mumbal, berarti tak sampai. Aku punya handphone SMS kawan di Belawan. Assalamualaikum, aku bilang ini SMS ku ke Belawan, aktif tak aktifnya handphone di Belawan, SMS itu balik lagi sama aku tidak? Berarti sampai. Betul. SMS saja buatan manusia bisa sampai Pak, apalagi pahala Fatihah buatan Allah. Mustahil tak nyampe. Oh tak percaya Ustaz, udah mati kau dulu, ku kirimkan Fatihah. Kalau tak sampai kau telepon aja, tak sampai tak. Sonang. Sekarang timbul orang-orang kayak gitu Pak, bukan cuma di kota, bukan cuma di kota besar Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, malah masuk kampung-kampung. Sudah ada di daerah kita begitu, yang suka membid'ahkan, yang tak cocok bid'ah, tak cocok bid'ah, ajak bid'ah. Aku pernah jumpa sama orang begitu, muka kau tu bid'ah, aku bilang, karena muka kau tak ada zaman Nabi. Udah. Kalau kita suka jengkol, orang yang tak suka jengkol jangan dimarah. Aku suka tempe, bapak tak suka. Apa ada hak aku melarang bapak supaya suka? Tidak. Kalau tak suka udah, ibu wirid, lanjut. Nggak mau wirid, diam. Bapak tahlil, laksanakan. Yang nggak mau tahlilan, dah. Ada yang pakai kunut, lanjut. Yang nggak pakai kunut, diam.
Jangan ada perseteruan lah di antara kita umat Islam. Yang satu pakai kunut, satu tak pakai kunut. Kadang bersimpang-simpang di masjid kita nih Pak. Ini contoh. Sholat subuh, sini berkunut tidak? Berkunut. Contoh, Masjid Al-Ikhlas pakai kunut, aku tak pakai kunut. Begitu imam Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, dia kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Aku jadi jamaah yang tak pakai kunut, luruskan tangan. Ada tak begini? Luruskan tangan. Kasus pertama. Kasus kedua, aku pakai kunut, masuk ke masjid yang tak pakai kunut. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Waktu sujud, Allahu Akbar, aku kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku baru sujud. Kalau ku lanjutkan kunutku, ini yang salah mana? Kasus pertama atau kedua? Dua-duanya salah. Dua-dua kasus itu salah. Kalau kita pakai kunut, masuk ke masjid Muhammadiyah yang tak pakai kunut, bapak nggak usah macam orang gila berkunut-kunut. Waktu dah salam, bapak baru sujud. Begitupun kasus pertama, kalau imam mengangkat tangan, kita yang tak pakai kunut, angkat aja tangan walaupun tak bercakap. Kenapa? Pikirnya pinggirkan dulu, adabnya diutamakan. Kadang banyak orang jago pikir, tak beradab. Betul? Hanya lihat kalau yang baik kunut subuh, pergi ke kantor perapat, sholat di masjid Aikenopan, sebelah kanan ada masjid Muhammadiyah, singgah sholat subuh situ. Ketika imam tak pakai kunut, jangan lantam aku kunut. Itu hukum. Artinya menerima perbedaan. Jangan egois sekali. Penyoku yang betul, dia pakai kunut, aku tidak, aku yang betul. Kalau menganggap betul, kenapa ikut sampai tak betul? Bodoh. Iya, emosi aku jadi ya. Aku udah emosi kayak gini gitu bu, keringat dingin aku bawaannya. Cuman lagi tisu mendadak disiapkan. Minum pun naik pas aku ceramah, duduk atau ponggo aku gitu tak ada dikasih minum. Pak Kadek cuma minuman itulah sebiji itu ya. Teh Pak Kadek sado, kopi dado ya kamu dulu. Cuma minum teh kamu dulu kan. Cuci tangan tak ada makan kue, coba lah kamu pikir. La ilaha illallah. Entah apa yang kamu pikirkan sekarang. Penampilan kalian kan nurus. Antahan lapanya bolu tuh makan bolu, kepingin makan bolu. Anak mencuci tangan nanti air minum itu dicucikan habis pula tak ada untuk diminum. Aduh tuh, antara minuman botol otakan gitu nah, penghulu, menghormati penghulu. Walaupun tak pala banyak dikasih, boleh bulu. Paling tidak bulu. Penghulu nih, pemerintah, amir, pemimpin di desa. Ini desa-desa yang dikuasai bulu. Kok tak diizinkan itu mana acara maulid? Berapa banyak keluarga saya tak mengizinkan cara maulid gara-gara katanya corona kepala tuknya itu. Corona katanya tak boleh maulid, tak boleh maulid. Kampanye pilkada ikut orang itu rame-rame. Berapa banyak yang melewati ratusan orang itu kampanye di desa Dungun itu. Lewat aku rame kan. Tak dilarang, maulid kenapa dilarang? PA. Macam-macam di bulu ya. Untuk bulu ngasih acara nih ajari. Itu pun cuci tangan tak katakan juga bulu cuma lah. Jangan mengharap tisu awak cuci tangan benda dong. Nah, basah sopan baru aku. Alah ya Allah. Hilapkan juga lah sopan nih. Kok kalian menggolai orangnya? Lah, maknanya semua kita ini Pak, kalau disatukan sulit. Ya, ada NU, ada Al-Jam'iyatul Wasliyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Ittihadiyah. Ini tak akan pernah bersatu
tapi Al-Wasliyah, NU, Al-Ittihadiyah ini satu konsep tujuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nih yang kita ceritakan tadi siapa? Wahabi. Imam besarnya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dan ketika mereka sampai ke Indonesia, mereka tak mau disebut Wahabi. Kenapa? Karena di Timur Tengah Wahabi ekstrim, Pak. Berapa banyak umat Islam mereka pancung, mereka bunuh sesuka-suka hatinya. Berapa banyak ulama bermazhab Syafi'i mereka bunuh. Tak bercakap bohong. Bukti, data, buku, kitab lengkap. Masuk ke Indonesia, mereka tak mau pakai seragam Wahabi. Bajunya beda, namanya beda, gajinya sama. Apa nama orang itu sampai ke Bedagai? Salafi. Salafi. Anti maulid, anti zikir, anti solawatan. Solawat boleh, solawatan nggak boleh, Pak. Cuman itu. Zikir boleh? Boleh. Zikiran? Nggak boleh. Tahlil boleh? Boleh. Tahlilan? Nggak boleh. Jumat? Boleh. Jumatan? Kalau nggak boleh melanggar perintah Allah. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, perintah salat Jumat. Ini masalah kita, Pak. Ustaz, nggak usah lah dibahas-bahas orang tuh, nggak usah diurus-urus orang tuh. Kita tak mau mengurus orang lain, cuman kenapa kita sampaikan hanya untuk membentengi sahabat kita, saudara kita, keluarga kita dari paham-paham sesat lagi menyesatkan seperti itu. Mereka yang suka di luar ikut-ikutan urus-urus agama ini, maulid bid'ah, wirid bid'ah, wirid yasin, apa yang salah dalam wirid yasin? Coba aku tanya. Ibu wirid, wirid, tak wirid lah. Oh wirid, nah lawan ya. Tak ada yang salah dalam wirid, Pak. Yang dibaca Ummul Kitab Al-Fatihah, betul. Ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kata Nabi dalam hadis tiga, siapa yang 3 kali baca Al-Ikhlas maka sama dengan menghatamkan Al-Quran. Ada apa namanya takhtim. Takhtim itu ada awal Baqarah alif lam mim, ada akhir Baqarah la yukallifullahu nafsan illa usaha, ada Asmaul Husna 99 nama Allah yang terbaik. Ya Bu, walaupun 10 tahun wirid gak hafal-hafal. Kalau udah sampai yang ke ujung gawat wirid. Al-Wadudul Majidul Ba'isul Syahidul Haqqul Wakil Al-Wakilul Qawiyul Matinul Hamidul Muhsil Mubdi'ul Mu'id. Kata WPA Mbak Wirid. Datang partai gerombong Indonesia. Yang bunyi cuman basir. Ini kesalahan kita wirid. Baru masuk Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak ada yang salah. Walaupun kadang tahlil beda ya Bu. Pak bapak tahlil sama mak tahlil beda. Kok bapak tahlil pakai kopling, Pak. Masuk gigi 1. Nah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah 33 kali gigi 2. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Menjawab di ujung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang disebut wani? Kadang ada yang agak lembut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Awak lewat ngapain waktu keyboard? Tidak. Tahlil. Tidak, dangdut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam-macam tahlil. Kalau amak-amak tak begitu ya, Mak. Amak-amak lembut tahlilnya, cuman kadang suka menambah-nambahi huruf.
Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Masuk gigi satu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bertambah-tambah Pak. Nah Muhammad kadang lancip muncul. Jangan tambah-tambah. Inilah kalau bacaan-bacaan thayyibah itu. Bapak jadi imam, subhanallah, 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 polan-polan saja Pak. Jangan kecopatan sampai lupa cuma ada bentuk. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 lewat waramlah apa gitu. Kan hancur Pak. Perlaparnya pula pikirkan. Elok bacot biar enak. Ya, tutup dengan doa. Tak ada yang salah dalam wirid, betul. Cuman masalahnya wiridnya setengah jam, mencakapkan orang sejam setengah. Pola tadi. Wirid setengah jam, mencakapkan uang sejam setengah. Baru siap baca doa, udah tutup dengan doamu. Baru keluar dari rumah waktu ngambil solok, sambil pakai solok ini, soloknya pakai tali. Dan pakai solok bercakap, muncul Wak Leha sama Kak Fitri. Kalau aku kata Wak Leha, cuma ini agak selontongan tadi kan. Oh ya Allah gak tahu kau Yeti. Oh ya lembut betul lontong Wak Tri. Macam tak tahu, coba tengok kaidahan jagoan buat lontong. Tak tahu dia muasan ke situ. Boleh tengok. Kuahnya pun sikit. Lu ya Allah ya Rabbi, tahu kau kupuknya. Lama. Amam. Dan kau tahu, iya Allah. Yang paling palak nyawa, yang bercakap tu bawa bontot pula. Itu kalau aku malaikat maut, ku cabut nyawa dia. Di situ kalau tak salah wirid. Kalau bacaan tak ada yang salah. Yang wirid lanjutkan wirid. Setuju Bu? Setuju? Yang tahlil lanjutkan tahlil. Cuman kadang aku tak ngasih ilmu ni sikit Bu. Ilmu dari guru-guruku aku sampaikan malam ni. Kata guruku, cuman ini kata guruku rahasia Pak. Bu, ini ada ini sebenarnya, tapi rahasia. Hah? Rahasia ini dah. Sampaikan enggak? Cuman rahasia. Usah lah ya. Rahasia ini rahasia. Sampaikan juga lah ya. Kata guruku gini Bu. Bu, kata guruku gini. Bu, kata guruku. Oh Bu. Kata guruku gini. Kata guruku gini Bu. Kalau sudah mulai istighfar Pak, ini ingat. Baik tahlil, kenduri, wirid yasin. Kalau udah mulai astagfirullahalazim, apapun cerita sampai pada tutup doa, jangan ada yang bercakap yang tidak bermanfaat. Ada kawan datang masbuk, ketinggalan, ngucap salam, yang datang harus sadar diuntung. Tak wajib dan tak ada hukum mengucap salam secara kuat-kuat pada saat wirid yasin dimulai. Polan saja assalamualaikum, assalamualaikum. Dan hukum menjawab salam yang wajib sudah berganti. Tak wajib lagi menjawab salam ketika itu, tapi berubah hukumnya menjadi fardu kifayah. Di muka pintu yang mendengar salam, dia yang menjawab salam, maka semua berpahala. Kalau ada pas lagi sudah mulai Al-Wadudul Majidul Ba'is, ada kawan datang, ada tempat pula kosong, batal wirid. Anda bayar membayar administrasi, uang kemalangan, uang segala macam uang sebelum wirid atau sesudah wirid. Jangan situ waktu bercakap membaca, situ waktu aku berapa bulan Kak. Semalam aku tak datang, cuman Kak. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Batal wirid. Paham Bu? Sampai tutup doa selesai, barulah nak bayar tidak. Ini maka kita kembalikan ke
kegembiraan seorang umat, kegembiraan kita kepada lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma kita yang gembira, Allah Ta'ala pun gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Bukan kita pandai-pandaian, bukan kami ini yang mendaatikan ngejemput acara, tidak. Bukan pandai-pandaian nih Pak, Allah yang nyuruh. Allah gembira, Allah suruh kita gembira. Ketika Allah perintahkan sholat, apakah Allah sholat? Jawab, weh. Allah perintahkan sholat, apakah Allah sholat? Bingung kan jawab? Mana kalian tengok Allah sembahyang? Tidak. Ketika Allah perintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, apakah Allah puasa? Allah suruh zakat, apakah Allah bayar zakat? Allah suruh haji umrah, apakah Allah berangkat haji ke Baitullah? Tidak. Tapi ketika Allah perintahkan salawat, Allah salawat dulu baru diperintahkan sama kita. Anda azan selalu dikumandangkan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada nabi. Sejak kapan dan sampai kapan Allah malaikat berselawat? Kalimat yusalluna fi'il mudhari menunjukkan berkepanjangan. Dari mulai tercipta sampai kiamat, Allah malaikat tetap berselawat sama nabi. Habis Allah selawat, Allah suruh malaikat. Habis Allah suruh malaikat, baru Allah perintahkan sama kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku diri kau beriman, wahai orang-orang yang betul-betul beriman, wahai orang-orang yang betul yakin kepadaku, kata Allah, salawatlah dengan sebaik-baik selawat. Ini hebatnya selawat Pak, menunjukkan bagaimana kegembiraan Allah Ta'ala kepada lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan ketika Nabi Muhammad dilahirkan, Allah izinkan lahir dari rahim seorang ibunda yang mulia bernama Siti Aminah. Begitu lahir, Allah menunjukkan kegembiraannya Pak. Allah tunjukkan bahwa Allah gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Apa kegembiraan Allah? Pertama, Allah gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Api yang disembah oleh agama Majusi yang seumur-umur ratusan ribu tahun tak pernah padam mereka sembah, ketika lahir Nabi Muhammad itu api jadi padam. Yang kedua, seluruh pepohonan tunduk, angin tak bertiup. Malam kelahiran Rasulullah, malam menjadi bercahaya. Rumah Rasulullah yang tempat Rasulullah lahiran itu tembus sampai ke langit, cahaya yang sangat luar biasa. Dan ketika itu Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, pergi ke pintu langit dunia, ambil panah beserta busurnya. Diambil panah oleh Jibril sama anak panah, menunggu di pintu langit dunia. Mengapui? Karena setiap malam Pak, Iblis naik ke langit mencari informasi langit, mengkasih tahu informasi langit sama dukun di dunia. Apa tugas malaikat Jibril? Supaya iblis tak naik ke langit, menghargai, menghormati kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa harus malam itu? Kenapa tak sebelum atau sesudah malam itu? Ta'ziman wa takriman ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kegembiraan yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada dunia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau Allah gembira sebagai Tuhan yang berhak disembah, kenapa kita tak boleh gembira sebagai umat yang mengaku umat Rasulullah? Maka pantas gembira Pak. Malah kalau ada umat Islam yang tidak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, dikhawatirkan. Karena satu-satunya makhluk yang benci dengan kelahiran Nabi Muhammad cuma satu, iblis. Ini iblis paling benci sama lahirnya Nabi Muhammad. Lahir Nabi Muhammad di malam itu, iblis paling benci Pak. Maka bisa kita dapat garis besar, ada yang benci dari maulid berarti
Iblis benci dengan lahir Nabi Muhammad. Iblis boleh buat acara kayak gitu? Boleh. Nabi Muhammad berpuasa setiap hari Senin. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau tiap Senin puasa? Karena Senin adalah hari lahir buat Rasulullah. Aku salah? Maka bapak kalau lahir hari Rabu, lahir hari Kamis, lahir hari Jumat, lahir hari Minggu, bukan aku. Kalau aku tidak makan di sini, pengulu tuh no. Anta di tangan sama pengulu tuh. Kalau aku tidaklah makan pulang saya ceramah. Oh tak kan cuci tangan lo ke pengulu tuh. Sini kau. Sini kau. Sini. Bandel. Ini cuci tangan, ini teh manis antar sama pengulu. Tak ada teh manis pengulu tuh antar. Letak pengulu sana, susunya aku. Pengulu tak bisa minum susu dulu kan? Nah, karena pengulu sudah sampai rumah pasti minum susu dulu kan? Ya kan dekat rumah pengulu kan ada kodai. Boleh pakai saset, boleh pakai apa bisa. Nah, didokatkan Bismillah, ilah illallah. Tak merasa kamu itu punya jauhkan. Dokatkan di tangannya, dokatkan bolunya. Dokatkan teh manisnya. Itulah. Macam mana sesuatu kamu selek sama mulut itu? Cair proposal kan? Iya, tak tahu Ustaz. Hah? Cair Ustaz. Cair udahlah, selalu lah. Kau tak cair dari bawah lah. Wow, kita giling. Nah, udah cair, bulu ni orang baik. Kalian harus elok sama bulu ni. Biar ada nanti baju merhaba yang kalian. Men. Cece bulu cece. Ambil mana tadi? Hah? Apa? Panah aku. Ketinggalan kisah kau, lama kan kita loading ni. Jaringan Excel be. Memang tadi Pak? Iblis. Kalau ada orang yang tak suka sama kelahiran Nabi sama dengan iblis. Berarti kalau ada orang buat acara maulid tapi ada yang tak suka buat acara maulid, yang tak suka itu apa Pak? Iblis. Anak remaja masjid tak suka acara maulid sama dengan anak remaja iblis. Karena satu-satunya makhluk yang benci dengan kelahiran Nabi itu iblis. Kalau lah kita di kampung ni buat acara maulid ada yang benci, iblis itu. Nabi pun nak bertanya sama iblis, ya iblis, siapa yang paling kau benci di dunia ni? Kata Nabi. Apa kata iblis? Anta ya Rasulullah, engkau wahai Rasulullah, kau lah yang paling kau benci. Habis aku siapa? Anak keturunan kau. Habis anak keturunanku siapa? Umat-umat kau yang cinta sama kau. Berarti yang benci sama umat Nabi Muhammad, cinta sama Muhammad, itulah keturunan iblis. Cocok? Cocok? Iblis, cocok? Iblis, cocok? Hari ini banyak orang katanya cinta sama Nabi tapi tak percaya dari keturunan Nabi Pak. Ada yang cinta sama Nabi, beriman sama Nabi, sayang sama Nabi, tapi tak cinta sama keturunan Nabi. Bahkan dia tak percaya ada keturunan Nabi. Yang paling parahnya mengejek-ejek keturunan Nabi. Dibilangnya Nabi, keturunan Nabi itu tukang ubat, tukang jual ubat. Ibu tahu cerita itu? Tak tengok Facebook ibu, tak main Facebook. Saya gitu. Buka Facebook tuh. Buka Facebook kan? FB itu apa? Tulisannya? Udahlah. Kan sok kota. Bacalah yang tertulis. Makanya Allah bilang Iqra ya Muhammad, baca. Cuman kadang ada orang mempelesetkan kan Iqra, makanya ketika Allah menurunkan ayat-ayat Quran pertama Iqra ya Muhammad, baca Muhammad, pantas chattinganku selalu dibaca nggak pernah dibalas. Ya. Nih ya, ini cerita apa tadi? Ibu tengok nanti tapi di berita tak masuk ya? Tak masuk ya Pak?
akan ditutupi oleh pemerintah. Itu berita-berita yang joleknya dipampangkan. Apa contohnya? Habib Rizik mengumpulkan massa ratusan ribu orang, melanggar protokol kesehatan. Tuh anak anak lele tuh kampanye di Solo, berapa ratus orang kumpul, kok nggak mengganggu protokol kesehatan? Dikumpulkan sengaja pak, sengaja dikumpulkan. Habib Rizik pulang dari Makkah udah 3 tahun setengah tak balik-balik, tak dikasih orang tuh balik, sampai balik ke Indonesia 10 November. Begitu ramai orang datang menjemput, dibilang mengganggu protokol kesehatan. Jangankan corona, somut pun tak ada yang mati. Mencari-cari kesalahan ulama, dosa. Begitu pulang Habib Rizik, ada perempuan pelacur bilang, Habib Rizik itu kan tukang jual obat. Tahu bapak situ kita siapa? Hah? Jangan di laut aja untuk. Sekali tengok Facebookku. Nanti kalau tak tahu apa, ibu tak tahu, aku sampaikan tak nyambung situ loh. Tahu bapak aku sampaikan nyambung? Udahlah, tak usah aku sampaikan. Tak tahu? Udahlah, yang usah bahas itu. Usah lah. Tak paham waktu poning sendiri balik. Kenapa apa mak kata anak di rumah? Dengar tadi apa kata satu? Apa mak? Entah apa tadi jual ubat dari tengok. 10 November semalam Pak Habib Rizik pulang. 10 November kalau ditengok di kalender Hari Pahlawan Nasional. Ketika Hari Pahlawan itu pulang pahlawan kita Habib Rizik bin Syihab. Begitu pulang banyak kesalahan-kesalahan yang mereka cari. Banyak kesalahan-kesalahan yang dicari. Banyak fitnah-fitnah yang masuk. Banyak orang-orang yang sengaja untuk menunjukkan kebencian dan keturunan Rasulullah. Padahal kalau dipikir-pikir, kata Allah dalam hadis kursi, laulaka ya Muhammad, kalau bukan karenamu Muhammad, takkan kujadikan langit dan bumi beserta isinya. Kenapa Indonesia masih tentram? Kenapa Indonesia masih damai? Karena keturunan Rasulullah masih ada di Indonesia. Ada Syarif yang laki-laki, ada Al-Habib, ada Sayyid. Nih, yang perempuan ada Syarifah. Ini masih ada di dunia, masih ada di Indonesia. Makanya Indonesia aman. Kalau sempat ini keturunan Nabi sudah tak ada di Indonesia, tak tahu kita cemanu keadaan Indonesia nih Pak. Begitu pun pulang, diejek-ejek, diolo-olo. Itu di berita Facebook, di media-media sosial, tak lain tak bukan pembahasan tentang Habib Rizik sama seorang pelacur itu yang memfitnah dan suka menghina Habib Rizik. Ini yang terjadi. Bagaimana Indonesia bisa jadi aman kalau ulama masih dihina, ulama masih dikriminalisasi, bahkan keturunan Rasulullah masih ada dalam penjara Pak. Habib Bahar bin Ali bin Smith masih dalam penjara, bukan tanggung-tanggung penjaranya. Penjaranya di Nusa Kambangan, tempat penjahat kelas kakap. Keturunan Rasulullah di penjara kelas kakap. Padahal bukan koruptor, bukan pembunuh, bukan pembegal, bukan maling, bukan pembunuh 600 orang anggota TPS, tidak. Bukan pembunuh bayaran, tidak. Bukan koruptor seperti orang pejabat-pejabat yang korupsi, tidak. Cuman kasus yang mereka besar-besarkan sehingga Habib Bahar bin Ali bin Smith masih di Nusa Kambangan di penjara. Mudah-mudahan insya Allah sesuai dengan keputusan pengadilan bulan 12 Habib Bahar keluar dari penjara. Kalau sudah Habib Rizik pulang, Habib Bahar pulang, tunggu apa yang akan terjadi di negara ini. Kita berharap sama Allah, dengan dua singa Allah ini hadir di Indonesia, Allah jadikan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Biar jangan ada lagi pejabat-pejabat yang suka menghina agama. Hari ini banyak penghina-penghina agama bertebaran Pak, tapi tak ditangkap. Betul, tak ditangkap. Penghina Nabi Muhammad tak ditangkap. Di Belawan ada penghina istri Rasulullah Sayyidatuna Aisyah. 6 orang anak muda yang buat di video mereka sebarkan menghina Siti Aisyah dan Rasulullah, tak ditangkap.
dilawan lagi. Yang menghina Nabi Muhammad tak ditangkap. Tapi menghina presiden masuk penjara. Hati-hati. Ingat nggak dulu si Zaskia Gotik yang punya goyang itik? Zaskia Gotik menghina Pancasila, menjadi duta Pancasila. Disuruh menghafal Pancasila, nggak hafal-hafal 5 kali ulang. Jadi duta Pancasila. Ada seorang yang menghina polisi, jadi duta narkoba. Menghina polisi, duta narkoba. Bayangkan, yang menghina presiden masuk penjara, menghina Nabi dibiarkan. Hari ini sibuk orang ngurus keturunan Nabi, pemerintah ngurus keturunan Nabi, menteri ngurus keturunan Nabi, pejabat ngurus keturunan Nabi, polisi ngurus keturunan Nabi, tentara ngurus keturunan Nabi, semua udah ngurus keturunan Nabi. Habib Rizik, yang ngurus kita siapa? Gak ada, orang itu udah ngurus keturunan Nabi. Seorang Habib Rizik diurus oleh ratusan orang, Pak. Berarti hebat betul Habib Rizik. Banyak macam. Apakah salah masyarakat pulang Habib Rizik dijemput? Salah ya? Salah? Enggak. Ada anak bedage ternyata sudah menjadi orang hebat di luar negeri. Begitu pulang disambut di bandara Kuala Namu. Yang nyambut ini berdosa nggak? Enggak. Apakah berhak masuk penjara? Enggak. Suka-suka hati kamilah. Mau kami jemput. Enggak. Betul. Nih, penghina Nabi banyak berkeliaran. Makanya dibuat acara maulid biar makin cinta sama Nabi. Prancis baru-baru ini ngina Nabi, Bu. Prancis tahu Prancis? Bu, Prancis. Bu, Prancis tahu? Prancis itu tahu Prancis? Bogak ke kanan. Itu Prancis. Aku tahu gini-gini bukan sombong, tidak. Aku dah ulang-ulang kali diundang ke luar negeri. 3 hari yang lalu baru pulang dari Malaysia diundang ke Upin Ipin. Sambil menyongkotkan karos mau nikah. Cuman opa lagi sakit stroke sekarang. Yang menjongok opa sekarang itu dalang. Bukan sombong, bukan kaleng-kaleng ini. Nah, jauh-jauh datang ini, man. Ya kan? Bukan kaleng-kaleng. Aku udah pernah ke Swiss, Bu. Sawit seberang. Habis dari Swiss aku pernah ke Turki. Jalan tuntungan belok kiri. Habis dari Turki aku ke Amsterdam, Amplas terminal masuk dalam. Habis itu aku ke Brunei, Bromodene, singgah ke Jerman, Jalan Jenderal Sudirman. Terakhir aku simpang Belanda, belakang rumah janda. Bukan sombong, Pak, enggak. Biar tahu aja kalian bukan usah kaleng-kaleng ini. Nah, artinya kita ceritakan itu biar kita buka wawasan tentang Prancis. Tuh Prancis punya presiden si kafir, namanya Emmanuel Macron laknatullah alaih. Itu nama dia. Siapa namanya? Emmanuel Macron laknatullah alaih. Sudah terang-terangan di gedung-gedung yang ada di Prancis, mereka pajangkan karikatur Rasulullah. Gambar-gambar karikatur Rasulullah. Kalau bahasa kampung bilang karikatur itu gambar buat cepot. Paham? Itu mereka buat, dituliskan nama di bawah Muhammad. Berarti mereka menganggap itu karikatur adalah Nabi Muhammad. Padahal kata Nabi, siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka jahanam. Ini kata Presiden Perancis, ini semua adalah kebebasan berekspresi. Katanya kebebasan berekspresi, padahal udah jelas itu penghinaan simbol agama.
Kalau menghina simbol negara kita di penjara. Simbol agama harusnya kita paham juga, Pak. Dia nggak mau minta maaf. Semua orang udah demo sana sini. Orang Bedagi udah demo ke Perancis, Pak. Hah? Nenek sampan dah. Oh, mungkin terlalu jauh demo ke Perancis, Ustaz. Pergi demo ke kedutaan. Oh, nggak bisa jauh kali sampai ke Jakarta, Ustaz. Kalau begitu, Bu, aku minta sama ibu, sama bapak, sama adik-adik yang ada di sini. Kalau tak bisa demo ke Perancis, kalau tak bisa ke kedutaan Jakarta, tak bisa kita buktikan kebencian sama itu orang Perancis, sama Presiden Perancis, tak bisa kita buktikan kemarahan kita sama Presiden Perancis. Buktikan dengan kerja nyata hari ini. Apa caranya? Boykot. Jangan pernah minum dan makan, mengkonsumsi produk-produk Perancis. Punya Perancis, label Perancis, jangan pernah dibeli di mana-mana. Apa Perancis punya, Ustaz? Kalau minuman ada 3. Pertama merek Aqua, yang kedua merek Fit, yang ketiga merek Maison. Itu 3 minuman. Kalau bisa aku mengeluarkan fatwa, cuman aku tak boleh mengeluarkan fatwa. Haram untuk diminum. Halal, Ustaz? Betul, halal secara zahir. Tapi ketika itu minuman kita boleh, kita banyak boleh. Buat acara masjid boleh Aqua, pengajian wirid boleh Aqua. 1 bedage, 100 pengajian, 100 kotak Aqua, berapa ribu botol, berapa banyak untung sama orang Perancis, berapa banyak kaya orang Perancis. Kita tak bisa memeranginya dengan cara fisik, paling tidak perangi mereka dengan tidak membeli dan mengkonsumsi barang-barang mereka. Setahun umat Islam tidak mengkonsumsi barang produk Perancis, insya Allah mereka akan tahu siapa umat Islam sebenarnya. Setuju? Setuju, Bu? Ibu-ibu nih, ibu punya warung, bapak punya kedai. Di warung, di kedai itu ada pizza, ada Fit, ada Maison, ada Aqua, semua bakar warungnya. Jangan warungnya, minumannya. Kalau ada masih tersisa, habiskan semua tersisa, jangan diboleh lagi, Pak. Minta tolong, Pak. Kalau emang betul cinta sama Nabi, buktikan cinta paling tidak dengan cara itu. Itu dalam bentuk minuman. Ibu punya anak, ibu punya cucu. Mereka produk Prancis juga ada yang namanya susu. Pertama susu Bebelak, yang kedua SGM. Bebelak, SGM. Ibu jangan kasih anak minum punya orang Prancis, ya. SGM itu ganti dengan GSM, air baterai. Apalagi untuk anak-anak muda pencuci muka, Garnier. Untuk anak-anak suka yang namanya Yakult. Yakult itu produk Prancis, cintai ususmu. Dia tak tahu bahwa mencintai itu bukan usus. Banyak juga orang yang tak punya usus tapi saling mencintai, ya kan? Karena mencintai itu hati. Maka jangan bermain hati, hati-hati deh dengan hati. Kalau sudah kau pandai bermain dengan hati, tunggulah sakitnya hati. Jangan coba-coba bermain dengan hati. Pesanku buat kalian adik-adik yang perempuan, ketika ada seorang laki-laki yang mengetuk pintu hatimu, jangan terlalu mudah dan cepat untuk membukanya. Karena yang mengetuk belum tentu orang dewasa. Boleh jadi anak-anak, sekali ketuk dia langsung pergi meninggalkanmu. Iya. Sedikit baper. Ya Ustaz ganteng gai. Pagi, ya Allah. Pagi gitu. Ya kan? Ulangi, ingat ini baik-baik. Ketika ada laki-laki yang datang mengetuk pintu hatimu, jangan terlalu mudah dan cepat kau membukanya. Karena yang datang belum tentu orang dewasa. Boleh jadi anak-anak, sekali ketuk dia langsung pergi meninggalkanmu. Main-main aja baju-baju. Lalu. Dan saat ini jangan ada bermain hati. Selesaikan tugas sekolahmu, selesaikan kuliahmu, bahagiakan dan banggakan orang tuamu dengan akhlakmu. Baru selesai itu, terserah mau nikah atau tidak.
Betul Bu? Ini Bu belum naik paku dah, belum tamat sekolah nikah. Yang paling palanya Pak, sekolah aja nikah. Banyak Pak. Sekarang pergaulan bebas Bu. Aku tadi bau lewat tadi ku tengok lah yang kayak gituan. Jantan diketo di muka, betina di belakang. Jantan tuh mengginikan betina, betina tuh mengginikan jantan tuh Pak. Belakang dan golek on. La ilaha illallah. Kemana lah akhlak orang ini kupikir. Kadang gandengan tangan berdua jantan betina ya dek. Alasannya nengok acara maulid acara remaja masjid tempat lain, tapi boncengan dua jantan betina, ya ilaha illallah. Ini ingat nih, tak balik anak remaja nih begitu ceramah tentang anak muda. Oh aku tahu kalian nih, jangan nampak kali kita balik dua-dua. Udah dua kau balik, bawa aku balik dua, tak ketahuan itu, tak nampak ustaz itu. Ku doakan yang balik sebelum aku siap ceramah, jumpa kuntilanak ompong. Aku pun nak ceramah Pak, belum siap aku ceramah, balik orang tu. Besok pagi yuk meninggal. Ibu tu, aku tidak mendoakan. Begitu pagi meninggal. Telepon penghulu tu lah, Ustaz. Kok berdoa Ustaz semalam? Kenapa? Mati orang tu. Lah, aku kan harus doa karena tengoknya lah, kalian tandoin lah budak-budak dia. Entah mana tahu betul kejadian. Kadang Pak, banyak yang kumpul. Contoh, kemarin aku ceramah di Percut Setuan, di Sandang Medan. Anak remaja masjid pas aku ceramah ada main handphone. Padahal untuk suhu di muka aku dokat-dokat. Yang main handphone pas aku ceramah, aku doakan handphonenya hilang, aku bilang. Amin kata Muhammad. Selesai ceramah, aku upload video ini ke YouTube. Besoknya anak tuh komen, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, aku kemarin ceramah Ustaz duduk dekat Ustaz main handphone, Ustaz doakan hilang betul Ustaz handphone aku. Untung handphone dia dua. Kalian ada main handphone? Aku tak doakan hilang, aku kan baik sini, kalian kan baik sama aku. Cuman ada anak remaja masjid, terkhusus remaja masjid Al-Ikhlas, kalau di handphonenya ada aplikasi TikTok, aku doakan hilang handphone gue besok. Amin bilang. Sekali lagi amin. Tak percaya, buktikan besok cakap kami ini. Makanya buat acara maulid. Kenapa? Biar makin tahun buat maulid, makin bertambah perubahan akhlak. Nabi diutus ke dunia menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus kata Nabi hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kalau tiap tahun maulid akhlak makin hancur, ngapoi buat maulid? Dotih lihat. Akhlak apa Ustaz? Pertama deh, akhlak kalian anak remaja masjid. Balik dua lagi. Tidak, malah jadi. Akhlak anak remaja masjid. Kalau sudah nama kalian dinisbatkan dengan masjid, remaja-remaji masjid. Kalau udah ada masjidnya, hati-hati. Jago marwah masjid. Jago nama baik masjid. Bedakan anak masjid sama anak yang tak kenal dengan masjid. Kalau anak di luar masjid suka bercewek, anak remaja masjid juga bercewek, apa bedanya? Anak di luar masjid suka narkoba, anak masjid suka narkoba, apa bedanya? Malu remaja masjid, malu masjid. Ada anak luar masjid yang tak pernah ke masjid, tak pernah ikut remaja masjid, ngisap lem kambing, lem setan, lem anjing. Ada anak remaja buat gitu juga. Apa bedanya remaja masjid sama remaja yang tak kenal dengan masjid? Dengar elok. Akhlak dibolo oleh elok. Baju bolo oleh elok. Ya. Tahun muka kalau ada joki, ya, ada joki. Mulai sekarang kumpul 5.000 sampai tahun muka maulid, ya, baju kalian cari yang gamis. Aku aja bajuku tak sompek, tak
tahu orang itu kurus. Hah, tak berbontok. Ini contoh. Boleh baju yang harga 85.000 itu ya bu, gamis kombang semua, atau boleh bakal pergi kerampah, boleh bakal tompahkan baju awak. Anak remaja masjid pakai gamis semua, ya Allah cantik, nampak jilbab menutupi dado, itu baru anak remaja masjid. Yang kalian pakai ini bukan jilbab, tudung. Paham? Emak-emak itu ada yang pakai jilbab, ada yang pakai tudung, atau yang pakai tudung yang nampak dadonya, yang pakai jilbab sampai ketutup dadonya, itu yang dianjurkan dalam agama. Paham? Paham? Handphone bejut-jut harganya pak, bejut-jut. Nah, jut handphone. Ada yang 1 juta nengah, ada yang 2 jut, ada yang 2 juta nengah. Baju gamis tak bisa dibeli, berarti cintamu dengan Islam palsu. Ya, bukan ku bilang kalian tak laga. Biar sonang. Laga ya, laga. Apalagi tadi menasib kalian kan, laga. Cuman alangkah lebih laganya pakai baju kurung yang tak nampak bentuk tubuhmu. Namanya anak remaja masjid. Oh berat kali jadi anak remaja masjid Ustaz. Keluar dari remaja masjid. Paham? Jilbab udah aku tengok api, hampir sama warnanya, walaupun ada yang minjam ya kan. Tahu aku mana yang minjam. Ada yang mereknya Casio orang. Ada yang minjam. Ada pakai tadi pas lagi dipakai dit masih kredit. Ada yang punya tetangga sebelah dipakainya. Wah ada jilbab abu-abu. Nggak apa-apa, namanya usaha untuk menyelaraskan. Aku bangga neng orang ini mau buat acara maulid aja udah senang hati kamu. Tepuk tangan tuh orang dulu. Malas dan tepuk tangan ya udah sakit hati ya. Tepuk tangan saja. Nah gitulah. Lain waktu, lain kali tahun muka kumpulkan duit sebuah apa. Ada satu ketua remaja. Indra, kumpulkan duit udah banyak. Berapa orang semua? Contoh 30 orang. Baju buatlah 100.000 itu orang. 30 berapa duit? 3 juta. Kumpul di remaja masjid. Yang ada sudah saya Ustaz. Datang 50. Jangan pas ada jongos mulu kayak buat beli baju, tak bisa begitu. Tapi sebelum datang 50, telepon pulu mana jalan-jalan nak kita bolo. Ada rumput sekitar masjid dirapikan, ada paret-paret di bolo, bantu program pulu, insya Allah dikasihnya. Pulu nih baik pulu. Tapi jangan mutlak. Pulu kami minta ini tak bisa. Harus ada kerja kalian, bantu program pulu sama kadus-kadus, datangi pulu, datangi kadus-kadus, ada paret-paret yang tersumbat kalian bolo, ada warga banjir kalian bantu, ada kemalangan kalian bantu. Remaja masjid bukan cuma aktif di masjid, tapi aktif di masyarakat sekitaran masjid. Ini para remaja masjid. Ada orang tahlilan kalian datang, yang baca tahlim bisa maju, yang baca tahlil silahkan, yang cuma bisa membentang teratak buat, tunjukkan yang bisa. Anak-anak cewek ada pesta datang bantuin, ada orang meninggal datang di dapur bantuin, apa yang mau dimasak, apa yang diracik-racik. Nih anak remaja masjid, bukan hanya untuk di masjid. Paham? Kalau udah kayak gitu tunjukkan sama pengulu kojo kalian nih. Insya Allah sana nanti pengulu cair dana 2021 selesai baju kalian. Nah bayangkan 1, sekian miliar dana desa, cuman banyak potong bulu karena gara corona kurang ajar nih bulu. Gaji pengulu gue mana potong ya bulu. Gaji potong cepat bulu tuh ganggu. Tak salah itu
tuh, gaji pulu dipotong, gaji anggota dewan dipotong, gaji PNS dipotong, gaji guru dipotong. Alasannya apa? Bahkan banyak anggaran-anggaran yang sudah dianggarkan di pemerintahan bakalan cair 2020 ini, di bulan 11, bulan 12 bakalan cair, nggak jadi cair Pak. Kenapa? Alasannya dipakai untuk corona. Haji nggak jadi berangkat loh. Berapa ratus orang yang sakit hati dan kecewa, puluhan tahun nggak beda nunggu berangkat haji, tiba-tiba mau berangkat tak jadi, katanya corona. Tengok, bukan tanggung, haji loh, puluhan tahun menunggu, begitu sampai waktunya tak jadi haji gara-gara corona. Duitnya dipakai untuk corona. Hebat juga corona nih. Duit haji dipakainya, duit tanah dipakainya, duit jalan desa dipakainya, gaji kepala desa dipakainya. Hebat betul Bu. Siapa nih? Corona. Nah, waktu bola lagi jalan. Aku bilang hebat betul. Corona waktu bola. Apa? Apa? Diamkan dulu bola. Dua bercakap. Bola kan bercakap tak tahu aku. Ada mana lah paham aku. Nah, yo ada di remaja, apalagi anak remaja yang lain nih. Bukan cuma remaja masih Al-Ikhlas, seluruh yang hadir yang mendengar. Jaga akhlak kita sebagai anak remaja. Bagaimana desa Nagur ini 10 sampai 20 tahun ke depan? Jawabannya anak remaja nih. Siapa yang akan menggantikan penghulu 20 tahun ke depan? Jawabannya anak remaja. Siapa yang menjadi bilal-bilal jenazah di kampung kita? Jawabannya anak remaja. Siapa yang menjadi bupati, menjadi gubernur, bahkan tidak menutup kemungkinan dari desa kita, kalau Allah takdirkan qadarullah bisa jadi presiden. Siapa yang akan menggantikan pejabat-pejabat itu? Semuanya jawabannya adalah remaja. Baik remajanya, maka baik kampungnya. Baik akhlaknya, baik daerahnya, bagus sopan santunnya, bagus pakaiannya, bagus bicaranya, tata kerama, etika, moral. Insya Allah bagus ini kampung halaman Bu, amin. Tapi kalau seandainya anak bergaul dengan pergaulan bebas, pacaran tak pernah tinggalkan, orang tua didurhakainya, orang tua tak pernah dihormatinya, usia yang lebih atasnya tak pernah dihormatinya. Bahkan banyak narkoba bersebaran di kampung halaman kita. Kalau tak ada nilai agama, insya Allah hancur ini kampung. Tergantung pada diri kalian. Hei anak remaja, tahu laut, air laut itu asin atau tawar? Asin. Di dalam laut itu kadang ada ikan kemonong kan, ada ikan sembah, ada ikan paus, ikan pai. Aku cipta ikan ini lapar bawaannya. Belum makan, bola aku dulu. Biasanya kok di daging ceramah makan dulu biasanya. Jadi malamnya tak ada makan. Nah, entahlah bisa cara dimakan. Nah, emang tak tahu juga aku bayangannya belum nampak. Kalau ada tadi angin-angin bisik-bisik dari tangga, Ustaz makan kita ya. Nah, tanah payah. Itu apa udah? Ikan apa? Semua ikan di dalam laut yang air laut itu asin, pertanyaannya ikan itu asin tidak? Padahal dia dalam laut tuh, hidup di laut asin, kadang minum air asin, tidur pun dia kadang tak pakai bantal, dia asin aku nih. Itu pun tak asin. Kapan dia bisa jadi asin? Ketika ikan ditangkap jadi mati, diasin jadi asin, disambal jadi podas, digulai jadi lemak, dibakar jadi gosong. Artinya pada saat kapan ikan ini tak asin? Pada saat dia hidup. Anak remaja, bagaimanapun yang ada di kampung halamanmu ini, walaupun banyak narkotika, tapi kalau imanmu hidup, takkan pernah terpengaruh kepada siapa-siapa. Itu yang kita minta. Bagaimanapun dasarnya narkotika yang ada di kampung kita, dan bahkan sudah masuk berita kampung ini Pak,
Kalau kita posisikan sebagai ikan, tidak akan pernah terpengaruh karena iman masih hidup. Jangan coba-coba remaja masjid keluar dari masjid, tak mau lagi bercakap sama orang remaja masjid, tak mau datang ke masjid, imanmu sudah mati. Situlah tempat pengaruh yang begitu banyak. Ini yang perlu, kuatkan imanmu. Yang diantara menguatkan iman ada dalam masjid. Orang masuk dalam masjid, imannya pasti kuat. Ingat itu. Kalau cerita masalah, jangan tanya cerita masalah. Semua hidup penuh dengan masalah, betul Bu? Punya anak, masalah, betul? Tak beranak, masalah. Punya laki, coba dua jawab, masalah katanya. Tak laku-laku, masalah. Punya bini Pak, masalah. Kau kan belum bini, kau masalah. Tak berbini-bini, masalah. Punya harta, masalah. Tak punya harta, masalah. Punya pangkat jabatan, masalah. Tak punya pangkat jabatan, masalah. Semua hidup punya masalah Pak. Jangan pening-pening kali. Cuman satu yang kita tahu di Indonesia ini, yang bisa mengatasi masalah. Pajak pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Memang masuk tak ada masalah, keluar pening lagi mikir ke masalah. Kacamano lah cara mengganti ini kedua. Yang namanya hidup penuh masalah, jangan pikirkan terlalu pening dengan masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan pernah membebani hambanya tanpa sebatas kemampuan hamba tersebut. Anak remaja, masalah di luar juga banyak. Fokuskan dengan tujuan kalian. Apa tujuanmu? Untuk membangun akhlak. Contoh kalau membangun akhlak, ini ada kisah dikit. Dan 12. Hah? 12 kurang sejam setengah. Cepat buat jamnya. Jam 12 Bu. Kurang sejam setengah. Lanjut. Tahan ibu lagi. Tahan ibu. Aku yang tak tahan. Buat guna cuman ya. Ini ada cerita Bu. Bu. Di sebuah hutan. Hutan ini dekat sungai. Kemudian ada seekor rusa yang sedang bunting. Rusa ini mau mencari tempat untuk melahirkan. Ini untuk kata-kata motivasi buat kalian anak muda. Rusa ini mau mencari tempat yang nyaman agar dia enak melahirkan. Karena rusa tak ada bidannya Bu Kartik, tak ada. Panggil Bu Kartik, panggil Bu Paimi, tak ada. Tak pakai bidan. Jalan rusa sampai ke ujung hutan, di ujung jumpa sungai. Udahlah, letih rasanya, di situ aja lontongnya. Tak berapa lama datang rimau. Mah, kata rimau. Mah. Hah? Oh itu lambu ya? Oh udah berubah suaranya. Rimau ni tengok-tengoknya rusa tu. Karena kalau udah dimakan rusa ni bukan satu, dua dia dimakan. Anak dia satu. Gaduh rusa. Namun dia harus melahirkan. Kasihan dengan anaknya. Cemana supaya enak melahirkan. Harimau di mukanya. Kemudian di belakangnya ada pemburu. Hendak menembak, hendak memanah, hendak memburu itu rusa. Dipikirkan juga, kalau ke muka aku lari ada rimau, ke belakang aku lari ada pemburu, hendak kelumpat sungai. Apalah gak dibuat nih ya katanya. Tapi apa yang dilakukan rusa? Ini yang penting nih. Rusa tak memikirkan masalah sekitar dia, tapi rusa tetap fokus dengan tujuannya. Apa tujuannya? Melahirkan anaknya dengan selamat. Secara dia melahirkan, dia juga minta sama Allah, ya Rabb, bantu aku. Yang penting aku bisa melahirkan. Bukan mikirkan yang lain. Tak berapa lama pertolongan Allah pun datang. Apa yang dilakukan Allah? Datang hujan selobat-lobatnya, sederas-derasnya, sambil guruh petir menyambar, terbakar hutan yang ada. Sehingga hutan itu terbakar,
tak berapa lama terbakar hutan, hujan pun turun menghabiskan api yang ada di hutan. Alhasil dalam keadaan api sudah mulai padam, asap sudah banyak timbul, datang pemburu menembak rusa. Karena api terlalu banyak, pemandangan pemburu sudah kabur, yang ditembaknya bukan rusa tapi harimau. Begitu nengok kacau kampung tuh, kacau hutan itu pemburu pun lari tak tahu entah kemana. Alhasil si rusa tenang untuk melahirkan anaknya. Habis itu dia minum dengan sungai yang ada. Betapa berat perjuangan si rusa melahirkan anak, Pak. Tapi dia tak pikirkan yang lain. Dia hanya fokus dengan tujuannya mengharap ridho dari Allah. Dek, jangan pernah kau pikirkan banyak, terlalu banyak pikiranmu hidup di dunia ini. Cukup kau fokuskan satu titik. Selesai satu, laksanakan satu. Habis satu, laksanakan satu. Anak-anak muda, jadikan diri kita punya yang namanya program atau target. Habis satu sekolah, aku harus kuliah. Kalau nggak ke Jakarta, paling nggak ke Medan. Habis aku kuliah S1, aku ngumpulkan duit. Bagaimana S2? Habis S2, aku kerja. Tak berapa lama aku kerja, aku harus nikah. Kubolokkan rumah sama aku, kubolokkan sampan ayahan, kubolokkan jaring ayahan. Punya target. Jangan sekali semua kalian pikirkan, satu pun tak bisa selesaikan. Ini untuk anak muda, terutama akhlak yang harus kalian bina. Dalam akhlak berpakaian, dalam akhlak bertata krama. Orang yang lebih tua di atasmu, kau hormati dan muliakan dia, walaupun siapapun dia orangnya. Bahkan walaupun beda agamanya bukan Islam, tapi lebih tua dari kita, wajib untuk dihargai dan dihormati. Inilah Islam yang diajarkan Rasulullah, bukan Islam rahmatan lil muslimin, melainkan Islam rahmatan lil alamin. Terakhir, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita tak lain tak bukan hanya menunjukkan kegembiraan pada Rasulullah. Selain ini ada cara lain, Pak. Apa itu? Bukti seseorang cinta pada seseorang, dia selalu menyebut nama orang yang dia cintai. Kalau ada orang lain menyebut nama orang yang kita cintai, sonang hati tidak? Sonang, Pak. Bapak cinta sama anak bapak. Anak bapak udah berhasil di Mesir, berangkat ke Mesir jadi LC, dapat gelar LC. Pulang ke kampung, khotib Jumat di keliling Dagai. Cakapkan orang di warung kopi, di sampan, di tangkahan, di tempat-tempat mana-mana. Anak bapak jadi bahan cakapan. Luar biasa anak Pak Haji itu. Kenapa? Pulang dari Mesir jadi khotib Jumat keliling-keliling dia. Bapak mendengar anak dibawa orang namanya elok. Sonang hati tidak? Ibu sonang tidak? Kenapa sonang? Karena cinta. Buktikan sonang cinta kita sama Rasulullah. Ketika ada orang menyebut nama Rasulullah, sonang hati kita. Ketika ada orang membaca nama Rasulullah, sonang hati kita. Ada orang menyanjung nama Rasulullah, sonang hati kita. Karena bukti orang cinta pada seseorang, dia selalu menyebut nama orang yang dia cintai. Banyak-banyak selawat sama Nabi. Cemana pun caranya, dalam keadaan apapun, selawat, Bu. Ya, Bu ya? Selawat. 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 Oh, selawat. Banyak selawat. Goreng tempe, selawat. Ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin. Insyaallah gosong tempe. Begitu laki pulang dari laut, tengok apa yang buat dia dah. Tempe, Bang. Tempe aku diri Tamboto. Tempe Muhaimin mana? Tadi pakai selawat aku, ya Muhaiminu ya salam, oh Muhaimin itu kata laki. Udahlah sini itu hitung makan tempe selawat aku. Tengok pahala makannya, Pak. Orang yang berselawat sama Nabi Muhammad, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, dewasa, berdiri, duduk, tidur, bangun, dalam keadaan apapun kita berselawat sama Nabi, selawat itu sampai. Karena di kuburan Nabi ada malaikat yang menjaga kuburan Nabi. Selain menjaga kuburan Nabi, malaikat itu menyampaikan salawat sama Nabi. Hari ini kita berselawat sama Nabi,
akan disampaikan malaikat itu sama itu Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya Rasulullah, tuh masyarakat Nagor, Dusun Duo, remaja masjid dan seluruh masyarakat masjid, jamaah masjid Al-Ikhlas barusan selawat sama engkau ya Rasulullah. Banyak untuk selawat, satu orang ada 10 kali, ada 3.000 orang untuk ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Ya wahai malaikat, sampaikan sama Allah selawat-selawat mereka. Jelas kata Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Siapa yang mau selawat sama aku 1 kali, maka Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Dalam hadis lain, siapa yang mau selawat sama aku 1 kali, kata Rasulullah, maka Allah akan selawat kepadanya 20 kali. Bagaimana selawat Allah sama kita? Membalas selawat itu Allah akan berikan 10 atau 20 kebaikan sama kita. 1 hari 5 kali sholat, 1 kali sholat 5 kali sholawat, 5 kali 5 25, 25 kali 10, 25 kali 20, berapa banyak sholawat sampai sama Nabi Muhammad, dan berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Dan yakinlah dalam kitab Sama'il Muhammadiyah, dalam kitab Sama'il Muhammadiyah dijelaskan dalam hadis Imam Tirmizi bahwa Nabi bersabda, siapa yang kelak berjumpa dengan aku di hari kiamat, dialah orang yang di dunia bersalawat sama aku, kata Rasulullah. Dan bahkan orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang bersama orang yang dia cintai. Siapa yang kita cintai? Muhammad. Bukti cintanya banyak salawat. Mungkin dengan salawat kita akan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Adik-adik selawat banyak-banyak, emak-emak banyak selawat, bapak-bapak banyak selawat pak. Malam ini kita cita-cita selawat. Yuk sebelum kita tutup, banyak-banyak kita selawat. Yuk bantu pakai mic kalian. Aku semua aku udah tahan lagi. Selawat kalian. Cita aja naik, Kang. Rusak kamera. Oh ya, jangan lupa. Ini akan tayang besok pagi di channel YouTube Ubah Official. Jangan lupa ya. Tonton sampai habis, like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa subscribe. Tengok di YouTube Ubah Official, UBAH, Ubah Official. Like, share, and subscribe. Ini alhamdulillah udah masih belum nyampe dikit lagi. Mudah-mudahan pulang dari sini sampai 1000 subscriber. Udah 877. Tambahin, jangan nggak nambahin. Nggak mau aku nanti lagi undang. Mana tahu dengan subscribe lebih 1000, jam tayangnya banyak iklan, banyak duit kan? Banyak duit kan nggak apa-apa aku nerima amplop lagi ceramah. Malamnya aja nggak pikirkan lagi tuh pak. Demi Allah bu, nggak pernah aku ceramah tuh mikirkan amplop. Karena yang mikirkan itu panitia. Nggak apa lah memikirkan. Aduh dikasih uang tuh alhamdulillah, tak ada nempagah kali lah. Aku ini bukan aku bu, jauh-jauh aku dari Medan nah, ya kan? Aku takut macam kemarin juga. Karena ceramah nih bu, kalau kami di Medan kami misalkan macam naik angkot ini bu, macam naik angkot. Kalau Dirgantara lah, Dirgantara ke Simpang Bedage berapa bos? Kalau ke Bedage sama ya pak? Dari Amplas ke Simpang Bedagai atau dari Amplas sampai ke Bedagai sama kosnya? Hah? Sama. Begitulah ceramah nih pak. Jauh, dekat, pendek, panjang ceramah sama juga itu. Guys, buat ini curiga. Jauh ya sujojon sama aku. Hah? Salah aja aku di mata kuliah. Yang betulnya apa? Yang ku bilang apa? Berarti aku salah. Lihat yang betul. Berarti aku salah. Yang bercakap siapa? Hah? Mulut siapa? Udah, dong aja lo. Yang banyak komen, cukup like and share. Ya, jangan lupa ya. Dan nanti udah masuk iklan ya kan. Insya Allah akan bermanfaat untuk umat. Kita akan memanfaatkan. Insya Allah udah kita naikkan untuk berbagi. Alhamdulillah udah kita buat. 3 bulan sekali kami turun ke daerah-daerah pak, berbagi Quran ke pondok-pondok pesantren.
Ada 3 semalam sudah kami antarkan ke 2 pondok pesantren dan pondok rumah-rumah tahfiz. Dan di Bedagi ini kawan-kawan Yusril, Bang Indra, ya kawan-kawan, kalau ada nanti di daerah kita di rumah-rumah Quran yang di rumahnya itu buat pelatihan Quran atau baca-baca Quran, yang kekurangan Quran, Iqra dan buku tajwid, bilang sama kami, insya Allah kita antarkan berapapun kebutuhannya. Itu programku Pak. Ada program 3 bulan sekali, aku turun setiap daerah di provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah sudah di Batubara, Asahan, Tanjung Balai. Akan kita lewatkan ke Rantau Perapat, ke Labuan Batu Utara, Labusel, Labuan Batu. Kemudian kita lewat masuk ke daerah-daerah pesisir lainnya, sampai ke Sibolga dan lain sebagainya. Doakan kami sehat-sehat agar dakwah terus berlangsung, karena hari ini banyak orang gila ngincar-ngincar ustaz. Sebulan yang tak sampai sebulan yang lalu Pak, 2 minggu yang lalu di Aceh Tenggara acara maulid kayak gini, ustadznya pas lagi ceramah mulu di atas pentas dibacok orang dari belakang. Ya, sebulan setengah yang lalu di Lampung provinsi, di Lampung itu provinsi apa? Lampung lah ya kan. Di Lampung Bu, Syekh Ali Jaber yang orang Madinah itu tiba-tiba pas ceramah ditusuk lengannya pakai pisau, patah pisau di dalam. Lagi ceramah Pak, maka aku tengok juga ke belakang tadi apa yang terjadi. Nah, karena bukan, mohon maaf, bukan aku sok tidak. Turun aku ke Batubara, Tanjung Balai Asahan, aku ceramah ini ada 2 orang pengawal. Cuman malamnya tak dikawal, karena ada aman. Karena aku tahu walaupun dibacok pasti orang-orang itu juga itu. Banyak Pak. Sekarang orang gila udah membacok ustaz, menconcang Bu, bukan tangguh, diconcangnya dada ustaz. Ustaz itu lagi ceramah, si Ali Jaber tusuk pakai pisau. Bulan Januari sampai bulan Mei 2018 lebih 30 kasus Pak, penikaman ustaz di tengah jalan. Masih ingat kasusnya itu 2018? Imam masjid pas lagi sembahyang kalau tikam, ada imam masjid, bilal tukang-tukang azan, najar masjid lewat sholat subuh di atas masjid tuh diontok. Kau ustaz ya, kau ustaz. Bilang iyo, habis kalau tikam. Ada yang meninggal ustaz tuh kalau tikam, ada yang sekarat, ada yang tak sehat sampai sekarang. Dan semua ketika ditangkap orang yang menikam mencucuk ustaz itu ditangkap, bawa ke polisi, polisi bilang orangnya gila. Syekh Ali Jaber kena tikam, begitu di penjara masuk kantor polisi, dilepaskan, apa kata polisi? Orangnya gila. Banyak penikaman ustaz ketika ditangkap yang menikam, polisi bilang gila. Aku khawatir bukannya menikam yang gila, polisinya yang gila itu. Bisa-bisanya pula dia yang bilang gila. Asalkan ada menikam ustaz gila. Gila oleh Wiranto ditikam dibilang teroris. Betul? Wiranto ditikam dibilang teroris, pakai jenggot, pakai jubah, pakai cadar, tak boleh berjenggot, tak boleh bercadar. Teroris. Kenapa? Menikam menteri. Ustaz ditikam dibilangnya gila. Aku tak tahu entah mana yang gila ini. Aku takutnya orang tu gila semua ini. Kan kasihan awak negara dipimpin orang gila. Banyak gila-gila Pak. Makanya ketika akhlak udah dibangun, ketika sudah iman dikuatkan, tauhid dikuatkan, insya Allah tak ada lagi orang yang suka mencaci, mengkriminalisasi, bahkan memukul dan membunuh ustaz. Bukan takut, tidak. Paling tidak kasihan awan yang ustaz kena tikam Pak. Ceramah dia dikasih pun amplop paling 1 juta 2 juta ya kan, ditikam pergi ya waktu obat 3 bulan 4 bulan tak sehat. Itu yang kok 1 juta 2 juta. Kau malam ni mana tahu aku apa itu? Entar uang pula ya, nyalah ya Allah ya Rabbi. Dah kamu kelamun nyalah buat cerita gini mulu. Dah ya. Mulu tu tengok dah nengok ya aku. Tunggulah kau kata mulu tu coba. Aku nak tahu nak lama-lama sini mulu karena aku makin lapar. Ya susu pun makin dingin. Boleh pun dah lain ngasuhnya dah. Aduh ya Allah. Udahlah ya. Udah ya. Belum 12 dah. Udahlah. Udah.
Itu ikan dulu sompat dingin. Kalau udah jam 12 lewat makan, payah, masuk angin. Udah masuk angin, nambah penyakit. Sakit, tak bisa lagi ceramah. Nah, aku tak lapar dari jam siang, tadi tak makan aku. Tahu kau, pusing siang aku, habis asar aku gerak, jam 5 aku gerak dari Medan. Tahu kan? Makan ngomong, sompat makan luarnya. Udah nggak, pikir aja biasa makan, nggak apa. Biar kesat. Pikir aja mah. Punya mah, Ustaz dah mulai, Ustaz dah mengaji kata si Indra. Kupikir Ustaz dah mulai, Ustaz makan kita yuk. Kupikir gitu. Kupikir Ustaz dah mulai ngaji. Berarti kupikir kalau udah ngaji sambutan marhaban ceramah langsung makannya bilo. Kupikir, lah, ya Rasul tengok dah lah. Lah ada sombong dia tak apa-apa juga enak ya. Ini bu ya. Nanti kita buat acara lagi ya. Dan apa lagi sebuah masjid kita baca. Mudah-mudahan banyak duit, jangan tak duit. Boleh celengan masing-masing rumah punya celengan. Untuk apa Ustaz? Simpan pulang dari pajak, pulang dari pokan, masukkan lebih-lebih duit dari pajak, lebih duit dari boleh cabai, masuk ke celengan. Sebulan sekali antar ke masjid celengan tu, biar tempat di masjid bangun. Boleh dibuat? Udah? Belum? BKM ini tugasnya. Boleh celengan banyak. Tapi celengannya jangan celengan plastik yang dari kuyak, jangan. Kita setel Pak, kita buat walaupun agak mahal sedikit, tapi model di bawahnya bisa dibuka. Jadi ketika udah sebulan ama-ama ini nyimpan duit ke situ, ikhlaskan aja Bu, berapapun masuk dalam itu, antarkan ke masjid. Jangan pala antaran celengannya, tunjukkan sampai kalian bukakan aja celengannya, habis itu celengannya bawa balik isi lagi di bulan depan. Setahun kita buat, kompak masyarakat, tak sampai setahun kumpul duit nih, selesai masjid nih. Di bawah buat aula, ini cuma cerita. Tidak buat aula, oh tidak, buat langsung gitu. Pikir begini, aula begini buat acara, di atas lantai 2 sholat, lantai 3 buat kantor. Karena kami lah kayak buat di masjid di Medan Pak, itu dibuat di lantai 1 kayak gini, aula sengaja dibuat panggung, kemudian untuk lahan parkir. Jadi orang sholat karena di pinggir jalan nggak ada tempat parkir, bila tak ada parkir dalam, sholatnya di atas lantai 2, lebih kayak lantai 3. Dekat lantai 3 kiri kanan itu ada kantor-kantor remaja masjid sama kantor BKM. Karena di masjid harus ada kantor remaja masjid, tempat nongkrong anak remaja masjid, dan kalau bisa pasang wifi ya kan. Internet itu buat betah remaja masjid, coba jangan betah di warung kafe aja. Di masjid Pak, kalau nanti singgah ke Medan Polonia, ada masjid Al Hanud Dirgantara. Itu Dirgantara itu tempat tentara. Kalau kita ibu bapak singgah bawa anak, bawa handphone, enak singgah situ. Anak bisa mandi bola, itulah mandi bola yang aneh. Mandi nggak pernah basah, itu mandi bola. Anak bisa mandi bola, main seluncuran, main ayun-ayunan, disiapkan di masjid. Ada tamannya sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri ada tempat mandi-mandi, kemudian ada tempat minum, tempat makan, tempat istirahat, ada taman yang pemandangan, ada wifi. Jadi orang yang mau istirahat sambil sholat, ambil main laptop ngerjain tugas, mau rehat segala macam, enak di masjid itu. Dan orang pun berimpak nggak susah, enak untuk impakan 50.000, 100.000 setiap lewat. Mudah-mudahan rancangan-rancangan yang dibuat oleh pengurus BKM untuk masjid kita ini cepat realisasi. Banyak Allah kasih kita rezeki dari laut, dari ladang, dari dagang, dari manapun itu, biar mudah kita mengimpak sedekah untuk masjid. Dan insya Allah terbangun masjid, sholat pun kita nyaman, bisa kita enak dalam masjid. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Terbang jauh si burung balam, terbang sampai ke Brastagi. Aku tutup dengan salam, kalau bisa jawab sebuah hati ya. Tapi sebelum ku ucap salam, aku buat pantun lagi. Kusangka terbit bulan purnama, rupanya bintang tak timbul jua. Di lain waktu kita berjumpa, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Maaf Bu. Maaf, alhamdulillah. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai bekarat. Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di kantong celana. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan sebarkan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, jangan dicampakkan di topi paret. Kalau ada kata-kataku yang salah, minta tolong pulang, jangan merepet-repet.
Kalau ada jarum yang patah, jangan dicampakkan di peti besi. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan bilang-bilang sama polisi. Kalau ada jarum yang patah, apa bu? Ya suka-suka akulah. Jarum-jarumku yang matahkan aku. Kalau ibu nak matahkan, tolong patahkan jarum bapak, jangan jarumku. Karena yang jarumku ada yang punya. Ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam kuali. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan indah hati gula. Jangan jauhku yang cakap aku. Kalau ada jarum yang patah, jangan dicari jarum yang lain. Boleh aja yang lain, ada yang jual yang tempat lain kan. Aluan. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, boleh ibu numpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, minta tolong bu, jangan sampai tak mandi-mandi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah durian, buah kelondong, cukup sekian dulu dong. Buah sirsa, si buah pepaya, buah kuini, si buah mangga, sebiji buah-buahan enggak ada. Burung nuris, burung merak, burung merpati, burung gagak, itulah nama-nama burung yang aku tahu. Adik-adik remaja, kuntilanak indah bergaya, bikin status di dinding FB. Adik-adik jangan lama-lama mandang saya, aku takut terbawa mimpi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilapan. Usikum nafsi bitaqwallah, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.